Foto dan folder dari teman-teman semua. Cuma beda tanpa duduk gua. Lihat. Tadi kita dari ruang sebelah kiri, namun informasi bahwa dari atas SMSI sebagai pemohon melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia CEKI, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara CEKI, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara sebagai pihak termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tidak akan henti-hentinya menyampaikan kepada proses yang pertama, yaitu pembacaan permohonan pra-peradilan dari pihak pemohon pra-peradilan. Terima kasih untuk permohonan pra-peradilan. Setelah kami bacakan, kami juga akan membacakan, yaitu mohon memerintahkan termohon memanggil dan menghadirkan saksi fakta. Mohon izin yang pertama kami akan bacakan pra-peradilan. Terima kasih. Silakan. Kepada yang terhormat yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado di Pengadilan Negeri Manado, perihal pra-peradilan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara. Dengan segala hormat bahwa kami Dr. Santrawan Paparan Esa MH MKM, Hanafi M. Saleh Esa, Sedi Rehito Esa, Putra Akbar Saleh Esa, Barsano Mawar Esa, Samuel Tatawe Esa, dan Renaldi Muhammad Esa, kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada Law Office Paparan Hanafi and Partners, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama guna kepentingan hukum dari Asiano Geni Kawatu SMSI sebagai pemohon berdasarkan kekuatan hukum surat kuasa khusus tertanggal Manado Senin 28 April 2025 yang secara sah telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 28 April 2025 di bawah nomor 544/SK/2025/PN Manado. Mempra-peradilan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SEKI), Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (SEKI), Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara beralamat di Jalan Bethesda nomor 62 Kota Manado sebagai termohon, diajukan pra-peradilan dengan fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon diangkat pertama kali sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 1 Maret 1987 sebagaimana SK pengangkatan nomor 813-13-SK-269-1987. 2. Bahwa selama pemohon berkarir sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, berbagai jabatan yang telah pemohon jabat dan kembali, antara lain Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Biro Perekonomian, PJS Bupati Minahasa Selatan, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Kepala Badan dan Aset Daerah. 3. Bahwa pemohon juga menjabat sebagai PJS Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan petikan keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 821-2-821-BK-SK-54-2021 tentang penunjukan pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 25 November 2021. 4. Bahwa pemohon pensiun sebagai aparatur sipil negara dengan pangkat terakhir golongan 4E
dengan masa kerja 35 tahun 5 bulan yang secara resmi pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2022 sebagaimana keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 2/2/2022/07/100/Aset/05/22 tanggal 30 Mei 2022. 5. Bahwa pada waktu pemohon menjabat sebagai PJE Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, pemohon diperintahkan langsung oleh Oli Doniukame SE selaku Gubernur Sulawesi Utara agar bertindak sebagai saksi satu di dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah nomor 2/1/NPHD_Kesra_1/Angka 1/2022 tertanggal Rabu 19 Januari 2022. Adapun Oli Doniukame SE selaku Gubernur Sulawesi Utara bertindak sebagai pihak kesatu pemberi dana hibah, sedangkan Pendeta Dr. Hein Arina selaku Ketua BPMS Sinode Gemin bertindak sebagai pihak kedua penerima dana hibah. Bahwa pemohon sebagai saksi satu turut pula bertanda tangan, sedangkan saksi dua ditandatangani oleh Pendeta Edward A. Atanel STH MPDK selaku Sekretaris Umum Sinode Gemin. 6. Bahwa di dalam naskah perjanjian hibah daerah nomor 2/NPHD_Kesra_1/Angka 1/2022 tertanggal Rabu 19 Januari 2022. Adapun jumlah dan tujuan hibah diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 yang dikutip sesuai teks asli berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pihak kesatu memberikan dana hibah kepada pihak kedua berupa uang sebesar 7.500.000.000 rupiah. Ayat 2. Pihak kedua menyatakan menerima bantuan dana hibah dari pihak kesatu berupa uang sebesar 7.500.000.000 rupiah. Ayat 3. Pemberian hibah kepada pihak kedua bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah daerah dan atau membantu mewujudkan sasaran program garis miring kegiatan satuan kerja perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Poin 7 dan sekitarnya nanti dibacakan atau tinggal ditilang. Kami akan bacakan yang mulia untuk dibacakan yang mulia. Jadi mau coba dibaca. Ya. Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang perlu direvisi juga ya, sehingga kami wajib. Oleh saudara. 7. Bahwa berikut pula di dalam naskah perjanjian hibah daerah nomor 001/NPHD Ormas _Kesra_1 2022 tanggal Rabu 19 Januari 2022. Adapun pelaksanaan belanja hibah diatur secara tegas dalam pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 yang dikutip sesuai teks aslinya berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pencairan dana hibah berupa uang yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ayat 2. Pihak kedua mengajukan permohonan kepada pihak kesatu dengan melampirkan A. Naskah perjanjian hibah daerah, B. Fotokopi rekening bank, C. Paket integritas bermeterai cukup, D. Fotokopi kartu tanda penduduk ketua garing pimpinan dan sekretaris bendahara penerima hibah. Ayat 3. Pihak kedua dilarang mengalihkan dana hibah yang diterima kepada pihak lain. Ayat 4. Pihak kedua setelah menerima pencairan dana hibah dari pihak kesatu segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan belanja hibah, proposal yang peraturan perundang-undangannya. Ayat 5. Pembayaran hibah kepada pihak kedua dilaksanakan secara tetap. Tahap 1 5.250.000.000 rupiah. Tahap 2 1.500.000.000 rupiah. Tahap 3 750 juta rupiah. Ayat 6. Cara permintaan pencairan dana hibah tahap berikutnya dapat dilakukan apabila laporan penggunaan dana setelah diterima oleh pihak ke-1. 8. Bahwa selanjutnya di dalam naskah perjanjian hibah daerah nomor 001 NPHD Ormas _Kesra_1 2022 tanggal Rabu 19 Januari 2022. Adapun kewajiban pihak kedua
diatur secara tegas dalam pasal 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7, ayat 8, dan ayat 9 yang dikutip sesuai teks asli berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, menandatangani fakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah. Ayat 2, pihak kedua mempertanggungjawabkan belanja hibah yang diberikan pihak ke-1 meliputi A. Laporan penggunaan hibah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat pihak kedua penerima dana hibah. Pendeta Dr. Hei Adina selaku ketua BPS BPIM telah selesai menandatangani naskah perjanjian hibah daerah nomor 001 garis NPD HDP pihak kedua penerima dana hibah. Pendeta Dr. Hei Adina selaku ketua tidak menyatakan bahwa Pendeta Dr. Hei Adina selaku ketua sebagai berikut. Lengkapnya laporan polisi nomor 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan atau polisi model A nomor LP garing A garing 11 angka Remaja 2024 garing SPKT di Treskrimsus secara hukum bahwasanya penanganan perkara dugaan tipikor inkasu yang dilakukan oleh termohon sama sekali tidak melakukan proses penyelidikan, bahwa begitu pula dengan melihat surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 22 garing 4 angka Romawi garing res 3.3 garing 2025 garing di Treskrimsus tanggal 13 April 2025 dihubungkan pula dengan surat ketetapan tentang penetapan tersangka terhadap diri pemohon nomor S.Tab garing 17 garing 4 angka Romawi garing res 3.3 garing 2025 garing di Treskrimsus tanggal 13 April 2025. Maka demi hukum sudah dapat dipastikan bahwasanya termohon secara keliru dan melawan hukum telah menetapkan status diri pemohon sebagai tersangka. Tentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Kapasitas pemohon sebagai saksi satu yang bertanda tangan di dalam naskah pemberian hibah daerah Go dan termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka, maka secara hukum termohon secara sengaja telah melakukan kesalahan berat dan melawan hukum dalam menerapkan hukum. Dikarenakan seharusnya status tersangka bukan disematkan kepada diri pemohon, melainkan demi hukum wajib disematkan kepada pihak pertama pemberi dana hibah, Oli Dondo Kambe selaku Gubernur Sulawesi Utara, bahwa dengan tidak dijadikannya pihak pertama pemberi dana hibah, Oli Dondo Kambe selaku Gubernur Sulawesi Utara sebagai tersangka oleh termohon, maka diduga kuat termohon secara nyata-nyata telah melakukan tebang pilih dalam proses penegakan hukum, bahwa kalau menunjuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dan dibarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana pada pasal 10A ayat 2 huruf C yang dikutip sesuai teks saksi sebagai berikut. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Karenanya, dengan tidak ditetapkannya pihak pertama pemberi dana hibah, Oli Dondo Kambe sebagai selaku Gubernur Sulawesi Utara sebagai tersangka, justru memantik berbagai pertanyaan kritis di kalangan para praktisi hukum, para dosen fakultas hukum, para mahasiswa dan masyarakat Sulawesi Utara sedunia, serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Apakah termohon diduga kuat akan melindungi pihak pertama pemberi dana hibah, Oli Dondo Kambe, dengan enggan menjadikannya sebagai tersangka? Ataukah diduga kuat secara nyata-nyata, sengaja, dan melawan hukum telah menjadikan pemohon bersama ketiga aparatur sipil negara lainnya sebagai tumbal dan kambing hitam yang dikorbankan dengan status sebagai tersangka? Ataukah apakah termohon diduga kuat takut menetapkan pihak pertama pemberi dana hibah, Oli Dondo Kambe, dengan status sebagai tersangka karena Oli Dondo Kambe masih menjabat aktif sebagai bendahara umum Partai PDIP? Ataukah diduga kuat karena lobi-lobi politik? Kami kuasa hukum pemohon hanya menduga kuat saja, karena hal itu hanya Tuhan yang tahu. Berikut hanya termohon yang tahu. Berikut pula
Pula selanjutnya hanya pihak pertama pemberi dana hibah Oli Dondo Kambe yang tahu. Tetapi yang pasti dengan termohon secara nyata-nyata tidak menjadikan pihak pertama pemberi dana hibah Oli Dondo Kambe sebagai tersangka, maka membuat dunia hukum dan keadilan berduka. Berikut pula kepercayaan publik sangat meragukan kinerja penegakan hukum yang dilakukan termohon. Bahwa seharusnya termohon berkiblat penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang secara berani telah menetapkan Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Kalaupun termohon diduga kuat tidak bergeming dan tidak berani menetapkan pihak pertama pemberi dana hibah Oli Dondo Kambe sebagai tersangka, maka marilah sama-sama kita melakukan introspeksi diri dan percikan perenungan dalam memaknai adagium yang telah berkembang luas dalam masyarakat Indonesia, bahwasanya apakah benar hukum itu tumpul ke atas tetapi hanya tajam ke bawah? Bahwa seharusnya kalau termohon benar-benar melaksanakan asta cita dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, khususnya cita ketujuh memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, maka termohon pastilah telah menetapkan pihak pertama pemberi dana hibah Oli Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara sebagai tersangka, dan tentulah tidak menetapkan status diri pemohon sebagai tersangka, melainkan hanya dalam kualitas dan kapasitas sebagai saksi saja, sebagaimana prinsip hukum equality before the law. 17 dilanjutkan dari status sebagai tersangka, maka kiranya pada kesempatan ini termohon secara berani dan gentleman meninjau kembali dan menghapus status pemohon sebagai tersangka dengan status yang baru sebagai saksi. Bahwa akan tetapi, mengingat pula karena pra-peradilan inkasu sudah diajukan melalui Pengadilan Negeri Manado, maka kiranya dengan segala hormat yang mulia hakim pra-peradilan yang menyidangkan pra-peradilan ini, kiranya oleh Tuhan yang Maha Kuasa diberikan keberanian, kekuatan dan hikmat, sehingga dalam pertimbangan hukum putusannya nanti memberikan keputusan seadil-adilnya dengan menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon adalah melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya. Dan atau jabatan selaku PJS Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara menemukan adanya penyimpangan keuangan negara. 26. Bahwa diri pemohon adalah melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat yang melekat di dalamnya. Sangat menyadari kondisi yang terjadi saat ini. Seolah-olah putusan hakim selalu dianggap momok yang mencurigakan bagi aparat penegak hukum yang lain. Dan pada akhirnya kemandirian hakim ditarik pada diskursus serta dipasung kemerdekaannya. Dan jika kondisi ini tetap dibiarkan semakin dalam terjadinya, maka akan sangat berbahaya bagi penegakan hukum pidana di negara Republik Indonesia. Sikap kritis dan intuisi hukum yang tajam dan mumpuni dari hakim telah tergerus karena dilema diskursus dan saling sandra kekuasaan di antara sesama aparat penegak hukum, yang pada akhirnya rusaknya tatanan penegakan hukum pidana serta hilangnya kontrol pengawasan horizontal yang menjadi kewenangan penuh dari hakim pra-peradilan. Padahal supremasi hukum tidak boleh direduksi menjadi sekedar supremasi prosedural. Keadilan tetap menjadi orientasi utama, dan ini adalah manifestasi dari prinsip due process of law, di mana kekuasaan harus dikontrol agar supaya tidak menjadi liar tanpa batas, dan hak asasi tersangka harus dilindungi. Olehnya, kami kuasa hukum, penasihat hukum bersama pemohon sangat yakin dan percaya bahwa yang mulia hakim pra-peradilan yang memeriksa dan mengadili pra-peradilan ini dengan penuh keberanian akan teguh berpegang pada prinsip keadilan dan fungsi kontrol horizontal pengawasan dengan tidak terpengaruh dengan bentuk tekanan apapun juga, termasuk tekanan moral dan psikologis. Bahwa
apabila Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan dalam putusannya nanti secara tegas menyatakan bahwasanya penetapan tersangka yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon berikut penyidikan dan penahanan adalah melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, dan batal dari hukum dengan segala akibat yang melekat di dalamnya, maka yang menang adalah keadilan dan kebenaran. Sebab Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan telah melaksanakan amanat mulia dalam penegakan hukum, dan bukan saja hanya sebagai pemegang stempel yang melegitimasi proses verbal pro justisia yang dilakukan termohon. Dalam arti kata setegas-tegasnya dan seluas-luasnya, Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan telah melepaskan dirinya sebagai corong dari undang-undang dan atau Labous qui prononce les paroles de la loi 28, bahwa lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan 83 KUHP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum sudahkah sesuai dengan undang-undang, dan tindakan tersebut telah dilengkapi dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak. Karena pada dasarnya tuntutan pra-peradilan menyangkut sah tidaknya penyidikan, penuntutan di dalamnya mengatur pula penyidikan dan penuntutan yang sementara berjalan. 29. Bahwa tujuan pra-peradilan yang tersirat di dalam penjelasan pasal 80 KUHP adalah Undang-undangan atau hukum acara pidana tidak mengatur adanya lembaga mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon Asiano Geni Kawatu SEMSI yang diajukan oleh kuasa hukum Dr. Santrawante Paparan Esa MHMKR Hanafi M. Saleh Esa Geni lain itu Esa Putra Akbar Saleh Esa Marsanur Esa Samuel Katawi Esa dan Rinaldi Muhammad Esa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum bahwa laporan polisi nomor LP garing A garing 19 garing 11 angka Romawi garing 2024 garing SPKT di Reskrimsus Polda Sulut tanggal 12 November 2024 berikut surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garing 68 garing 11 angka Romawi garing res titik 3 2024 garing di Reskrimsus tanggal 13 November 2024 berikut surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garing 1 angka Romawi garing res titik 3 garing 2025 di Reskrimsus tanggal 13 Januari 2025 berikut pula surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garing 22 garing 4 angka Romawi garing res titik 3 garing 2025 garing di Reskrimsus tanggal 3 April 2025 untuk seluruhnya semua surat-surat aku berikut akibat hukum turutannya yang ditimbulkan oleh tindakan dari termohon dan atau tindakan dari anggota termohon garing anak buah termohon adalah melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum. 3. Menyatakan menurut hukum bahwa penahanan yang dilakukan termohon terhadap pemohon adalah melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum. 4. Memerintahkan termohon secara tanpa syarat untuk segera mengeluarkan pemohon dari dalam rumah tahanan negara Polda Sulawesi Utara. 5. Menghukum termohon untuk segera merehabilitasi nama baik pemohon Asiano Geni Kawatu SEMSI dalam kedudukan, harkat, dan martabat pada keadaan semula. 6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiary. Mohon keputusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum para pemohon Asiano Geni Kawatu SEMSI
1. Dr. Sandrawang T. Paparang SHMA MKN. 2. Hanafi M. Saleh SH. 3. Zulmi M. A. Lain Hindu SH. 4. Putra Akbar Saleh SH. 5. Marsano Wobor SH. 6. Samuel Tetawi SH. 7. Rinaldi Muhammad SH. Permohonan pra peradilan. Permohonan tersebut nantinya kepada pihak termohon untuk mengajukan tanggapan atau jawaban terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, ya. Jadi kepada pihak pemohon setelah dibacakan dan sudah ada perbaikan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki setelah ditanggapi oleh pihak termohon, ya. Jadi permohonan pra peradilan. Permohonan tersebut nantinya kepada pihak termohon untuk mengajukan tanggapan atau jawaban terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, ya. Jadi kepada pihak pemohon setelah dibacakan dan sudah ada perbaikan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki setelah ditanggapi oleh pihak termohon, ya. Tanggal 3 Juni 2025. Kemudian sebelum penundaan, majelis akan atau hakim akan membuat, ya, jadwal sidang untuk 14 saksi fakta ditambah dengan ahli hukum pidana 2, ahli hukum perdata 1, dan ahli hukum tata negara administrasi 1, dan 4 ahli. Saksi fakta 14, ahli alibat yang mulia. ada 4. Oke. Jadi Sebelum kami serahkan untuk permintaan menghadirkan saksi fakta yang ditahan oleh termohon. Terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat yang mulia Bapak Hakim Ketua Sidang Permohonan Pra Peradilan nomor 11/P/2025/PN Manado di Pengadilan Negeri Manado. Perihal mohon memerintahkan termohon untuk memanggil dan menghadirkan para saksi fakta yang akan kami kuasa hukum pemohon Asiano Gamikawatu SE MSI ajukan dalam persidangan sesuai dengan jadwal dan agenda persidangan. Dengan segala hormat, bahwa kami kuasa hukum pemohon Asiano Gamikawatu SE MSI sebagaimana kekuatan hukum surat kuasa khusus yang secara resmi telah diserahkan dalam persidangan akan mengajukan para saksi fakta sebagaimana materi hukum
yang terurai dalam posita dan petitum pra peradilan berkenaan dengan tidak sahnya penyidikan termohon terhadap diri pemohon. Berikut, tidak sahnya penetapan tersangka oleh termohon terhadap diri pemohon. Berikut pula selanjutnya tidak sahnya penahanan termohon terhadap diri pemohon. Adapun para saksi fakta yang akan kami kuasa hukum pemohon Asiano Genikawatu SE akan ajukan dalam persidangan perkara peradilan ini adalah sebagai berikut. 1. Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi SIK MH. 2. Mantan Gubernur Sulut Oli Dodokame SE. 3. Mantan Wakil Gubernur Sulut Dr. Andes Stefan Kando. 4. Rio Dodokame BSC MM anggota DPR RI. 5. Ketua Umum Sidona Genin Pendeta Dr. Hein Arina. 6. Mantan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Steve Kepal STMSI yang saat ini berada dalam tahanan rutan Polda Sulut. 7. Mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Sulut Insinyur Feredi Kaligis MAP saat ini ditahan di rutan Polda Sulut. 8. Mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut Jeffrey Korengkeng SHMSI saat ini ditahan di rutan Polda Sulut. 9. Pendeta Ever Tangel Sekretaris Umum Sidona Genin. 10. Mantan Sekretaris Pemprov Sulut Edwin Silangen SHMSI. 11. Mantan Sekretaris Pemprov Sulut Praseno Hadi. 12. Bombing Agus Mulyo SEMMAK Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulut. 13. Bambang Ari Setiono SE Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut. Dan 14. Kenli Peluan Ketua KPU Provinsi Sulut. Bahwa mengingat sangat pentingnya kehadiran para saksi fakta tersebut untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini, olehnya dengan segala hormat mohon kiranya Yang Mulia Bapak Hakim Ketua Sidang Pra Peradilan Demi Hukum segera memerintahkan termohon untuk menghadirkan para saksi fakta tersebut tepat waktu sesuai dengan agenda jadwal persidangan yang ditetapkan. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini oleh Yang Mulia Bapak Hakim Ketua Sidang Permohonan Pra Peradilan, kami kuasa hukum pemohon Asiano Genikawatu SMSI mengucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum pemohon pra peradilan Asiano Genikawatu SMSI Kualitas kedua. 1. Dr. Santrawan Tepaparang Esa MHMKM. 2. Hanafi M. Saleh Esa. 3. Seni Lehitu Esa. 4. Putra Akbar Saleh Esa. 5. Barsiano Wawor Esa. 6. Samuel Ketame Esa. Dan yang ke-7 Renaldi Muhammad Esa. Terima kasih. Bacaan permohonan oleh kuasa pemohon pra peradilan, kuasa para pemohon juga mengajukan permohonan yang ditujukan kepada hakim pra peradilan untuk menghadirkan beberapa saksi-saksi fakta yang sudah disebutkan tadi namanya. Terima kasih. Selanjutnya, menurut hakim pra peradilan, selain surat ini ditujukan kepada hakim, dan juga oleh karena ada pihak-pihak dari pihak termohon yang ada di dalam pihak-pihak akan diajukan tersebut, dan lagi juga ada yang ditahan, dan tahap penahanan tersebut akan kita lihat apakah memang masih dalam wilayah kewenangan daripada pihak penyidik sesuai dengan keberadaan berkas. Apakah memang berkas ini masih dalam ranah kewenangan penyidik, maka penyidik mempunyai kewenangan untuk menghadirkan dengan seperti itu. Namun semuanya nanti coba dikoordinasikan surat ini kepada pimpinan atau kepada pihak termohon tentang permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon. Nanti akan kita dengar tanggapannya besok. Namun kesemuanya akan kami yang putuskan. Apakah saksi-saksi yang dimintakan ini oleh pihak pemohon wajib dihadirkan semua, ataukah nanti akan ada yang dihadirkan ataupun tidak sesuai dengan urgensitas daripada perkara yang kita sidangkan ini. Perlu saya garis bawahi bahwa perkara peradilan ini hanya menilai secara formil. Hakim peradilan tidak masuk ke dalam materi pokok perkara.
Tapi semua seperti asas perkara perdata, silakan para pihak mengajukan saksi-saksi yang diinginkannya. Seperti itu. Namun ada batasan-batasan yang pihak mohon dan pihak termohon juga harus melihat dalam perkara pra-peradilan. Siap ya. Urgensi kami mengajukan satu Kapolda Sulut, Irjen Pol Roy Kelangi SIK MH, karena Kapolda adalah pimpinan yang bertanggung jawab langsung apakah mengetahui bahwa proses laporan polisi penyidikan dan tidak ada penyelidikan serta hal-hal lain yang termaktub di dalam pra-peradilan kami sepengetahuan atau tidak. Yang kedua, mantan Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe karena sudah diperiksa dan termaktub dalam berkas perkara sebagai saksi juga, mohon dengan segala hormat berkenaan dengan materi pra-peradilan kami mohon dapat diajukan sebagai saksi fakta. Begitu juga dengan yang ketiga, mantan Wakil Gubernur Dr. Andes Stefan Kando yang bersangkutan adalah sebagai saksi fakta juga dalam berkas perkara. Kami akan bertanya sebatas mengenai perjanjian hibah tahun 2022 saja. Untuk yang keempat, Rio Dondo Kambe, kami akan mengajukan dalam persidangan ini sebagai saksi fakta karena ada hubungan yang berkaitan dengan berkas perkara yaitu keberangkatan di Jerman. Yang keenam, mantan Sekprov Sulut Stef Kepal yang saat ini berada dalam tahanan hutan adalah berhubungan dengan materi pra-peradilan juga yang mulia. Yang ketujuh, mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Sulut Freddy Kaligis berhubungan juga dengan materi pra-peradilan. Yang delapan, mantan Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Jeffrey Korengkeng berhubungan juga dengan pra-peradilan materi kami. 9. Pendeta Ever Tamel, Sekretaris Umum Sinode Geming berhubungan juga dengan materi pra-peradilan. 10. Mantan Sekprov Edwin Silangen sangat berhubungan juga dengan materi pra-peradilan yang sudah dibacakan tadi. 11. Mantan Sekprov Sulut Prasedo Hadi berhubungan pula dengan pra-peradilan kami materinya. 12. Bombit Agus Mulyo, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulut berhubungan pula dengan materi pra-peradilan yang kami ajukan dan dibacakan tadi. 13. Bambang Ari Setiono, Kepala Perwakilan BPKP Sulut sangat berhubungan pula dengan masalah perhitungan kerugian yang diberikan. Yang 14. Kendi Poluan, Ketua KPU Provinsi Sulut sangat berhubungan pula dengan materi pra-peradilan. Apakah ada disparitas penyangkut mengenai kalau kepada pemohon dan sekitarnya termasuk kepada Geming diberikan dana hibah, juga kepada pemohon termohon diberikan dana hibah sebesar 10 miliar rupiah. Demikian yang mulia atas urgensinya 14 saksi fakta yang akan kami ajukan. Dan mengingat kewenangan ini untuk berkas perkara sudah dikembalikan oleh jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum untuk P18 dan 19, maka masih masuk dalam ranah kewenangan dari penyidik untuk menghadirkan saksi ini. Demikian yang mulia. Izin yang mulia. Pertama-tama sebelum saya masuk, kami ingin menjawab atau menanggapi bahwa sejatinya perkara pra-peradilan ini berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2016 seperti tadi yang sudah dikatakan oleh yang mulia hakim pra-peradilan itu hanya membahas mengenai masalah formilnya. Nah, terus yang kedua, untuk pemohon apabila dia mendalilkan suatu dalil hendaklah dia membuktikan. Nah, menyangkut mengenai masalah yang akan dihadirkan mantan Gubernur Sulut, mantan Wakil Gubernur Sulut, Rio Dondo Kambe dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan termohon, itu silakan pemohon menghubungi yang bersangkutan langsung. Apabila mereka bisa hadir dalam persidangan ini atau tidak, karena termohon tidak memiliki kapasitas untuk memaksa mereka untuk hadir dalam sidang pra-peradilan ini, apalagi sebagai saksi dalam bentuk sidang pra-peradilan, berbeda dengan saksi yang di perkara pokok yang mulia. Itu satu. Yang kedua, mengenai masalah Bapak Kapolda Sulut selaku pimpinan kami itu merupakan prinsipal, yaitu termohon dalam hal ini, dan ini akan kami laporkan kepada pimpinan bahwa yang mana apabila pimpinan berkenan untuk hadir, ya nanti kami akan beri jawaban besok. Dan yang ketiga yang mulia mengenai masalah tadi
termohon menyampaikan bahwa yang mana tidak adanya proses penyelidikan dalam kasus ini, pertama-tama pimpinan dulu yang mulia terkait dengan ketersediaan Kapolda untuk apabila berkenan hadir, dan juga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang dimintakan kami akan berkoordinasi dengan pimpinan mengenai nama-nama yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini, yang tidak ada di rutan Polda Sulut. Itu kami silakan pemohon untuk berkoordinasi dengan nama-nama yang disebutkan langsung. Kalau boleh tahu, ya. Termuat dalam surat gugatan maupun tambahan lampiran tambahannya akan kami tanggapi besok dalam bentuk tertulis yang mulia. Tapi untuk sementara ini, kalau boleh tahu ya, untuk kami tahu semua di persidangan ini, apakah satu saja pertanyaan saya, apakah 14 orang ya tidak dijadikan saksi dalam penanganan perkara? Yang pertama Pak Kapolda Sulut. Oke, nomor 1. Kemudian nomor 8. Nomor 1, nomor 8. Mohon izin yang mulia. Nomor 12 yang mulia. Jadi nomor 1, kemudian nomor 12, nomor 13, nomor 14. Ya. Jadi atas pertanyaan dari Karena pengakuan dalam sidang itu bahwasanya selain dari 4 orang itu kesemuanya masuk dalam berkas perkara, maka menanggapi dari kuasa termohon tadi, kiranya wilayah kewenangan masih masuk dalam wilayah kewenangan termohon. Kalaupun kami mengajukan 4 orang yang tidak termasuk dalam berkas perkara, mohon dijadikan catatan 3 hal. Yang pertama, Kapolda Sulut, Irjen Pol Roy Kelangi adalah pimpinan langsung yang mengetahui kinerja daripada penyidik. Yang kedua, Bombit Agus Mulyo berhubungan erat dengan pemberian BPK 10 kali wajar tanpa pengecualian, sehingga menjadi satu the legitimate of places, yaitu kewenangan yang berhubungan dengan fakta pra-peradilan. Yang keempat, Kenli Poluan ini hanya menyamakan persepsi. Kenapa hanya Gemim? Kenapa Polda yang menerima dana hibah? Ya, kenapa? Karena dana hibah juga dari KPU diberikan untuk biaya pengamanan. Begitu juga BPKP. Kalau BPKP diajukan, maka perhitungan kerugian negara di sini hasilnya siapa? Bukankah ini termasuk dalam berkas perkara? Makanya kami men-stressing yang mulia dengan segala hormat menanggapi kuasa hukum dari termohon mengatakan bahwa wilayah pra-peradilan bukan termasuk dalam pokok perkara, itu kami tolak. Sebab wilayah pra-peradilan wajib mengadili pokok perkara yang berhubungan dengan pra-peradilan, menyangkut mengenai sah tidaknya penahanan, penetapan tersangka, dan menyangkut mengenai penyidikan penyelidikan. Itu aja. Jadi catatan bagi kuasa hukum termohon kiranya memaknai surat edaran Mahkamah Agung tadi. Demikian yang mulia. Beberapa orang saja dari 14 orang tersebut, maka kami akan mempelajarinya. Ya. Si fakta akan diajukan, yaitu dengan segala hormat kami tim kuasa hukum pemohon memohon kepada yang mulia kiranya memerintahkan juga termohon agar supaya bisa menghadirkan prinsipal kami, klien kami, Asiano Geni Kawatu sebagai pemohon, agar supaya bisa berkoordinasi dan menjawab langsung apa yang diterangkan mengenai saksi fakta yang kami ajukan. Sekali lagi dengan segala hormat memohon kepada yang mulia mempertimbangkan permohonan kami, memerintahkan termohon untuk dapat menghadirkan pemohon prinsipal berada di bawah pengawalan untuk dibawa dalam persidangan ini. Terima kasih yang mulia. Prinsipal daripada pihak pemohon agar supaya bisa langsung menanggapi keterangan daripada para saksi, baik pemohon ataupun termohon nantinya dalam proses persidangan. Ya, yang menyidangkan perkara ini adalah Ibu Mariani. Untuk satu hukum. Ya. Sudah dengar beritanya atau belum? Belum, saya kasih tahu hari ini. Maka dari itu, oleh karena adanya surat permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon untuk melakukan pergantian hakim dengan pertimbangan Ibu Mariani mempunyai suami adalah seorang polisi dan dikhawatirkan tidak objektif, maka
pihak pemohon mengajukan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, ditembuskan juga ke pihak termohon ya? Ada tembusan ke termohon? Karena permintaan telah selesai dan akan ditunda keesokan hari, yaitu hari Selasa tanggal 3 Juli 2025 jam 10 pagi. Paling lambat jam 11 pagi dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban pihak termohon atas permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pihak pemohon pra peradilan. Begitu juga dengan dari termohon sendiri sepertinya agak enggan untuk menghadirkan 14 saksi fakta. Gimana? Pada prinsipnya, pra peradilan sudah kami bacakan. Teman-teman sudah mendengarkan bahwa kuasa hukum pemohon Asiano Gemikawatu sudah membacakan sebanyak 100 halaman. Isinya yaitu menyangkut mengenai kesalahan berat dan melawan hukum yang dibuat oleh pihak termohon. Nanti diuraikan, dan kami juga meminta resmi untuk mengajukan 14 saksi fakta dalam persidangan, yaitu teman-teman sudah dengar, yaitu Kapolda Sulut dan lain-lain, termasuk mantan Gubernur Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur Stephen Kando, Rio Dondo Kambe, Ketua Umum Gemim Sinode Pendeta Hein Arina, dan lain-lain, termasuk dari BPKP dan BPK. Kenapa kami mintakan? Ini yang jadi pertanyaan. Kami mintakan jelas, keberadaan Kapolda Sulut adalah penanggung jawab utama dari atasan penyidik. Sehingga kami akan tanyakan dalam persidangan ini sebagai saksi fakta, apakah mengetahui atau tidak mengenai prosedur mulai dari laporan, penetapan tersangka, penyidikan, penahanan, dan banyak teknis-teknis yang akan kami ajukan dalam persidangan. Olehnya, datanglah Pak Kapolda dalam persidangan. Kami menghimbau dan memohon, ini permohonan, karena saksi fakta maka sifatnya kami bermohon. Kalau memang sebagai kontrol horizontal dan kontrol terhadap anak buah dalam proses penyidikan, maka hadirlah dalam ruangan persidangan. Damihi fakta Gotinews. Berikan kami fakta, kami akan berikan hukumnya. Sehingga kami teman-teman bukan tanpa alasan mengajukan Kapolda Sulut untuk hadir. Nggak ada masalah. Equality before the law, sama kok, nggak lihat pangkat, jabatan, kedudukan, ayolah. Nah, sekali lagi, karena perkara ini kami serahkan kepada teman-teman, ini nanti diperbanyak. Karena perkara ini adalah perkara publik, maka pertanggungjawaban bukan kepada kami. Bertanggungjawablah kepada publik. Ajukan diri sebagai saksi fakta sebagaimana permohonan kami. Itu aja. Jadi pertanyaannya, apakah Pak Hanafi, Pak Parang, Zemile itu kami takut untuk mengajukan? Enggak. Nanti tolong dicatat, kami sudah puluhan tahun sebagai advokat, kami tidak pernah mengenal rasa takut. Kenapa kami tidak pernah mengenal rasa takut? Karena ini bukan permusuhan. Karena ini bukan permusuhan, ini hanya adu argumentasi hukum. Ini sebagai fungsi kontrol, tidak ada musuh. Yang ada adalah penegakan equality before the law. Jadi ini sebagaimana yang kami sampaikan tadi juga. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa kami akan mengajukan proses hukum. Nanti dilanjutkan oleh Pak Hanafi dan Pak Semile itu. Itu aja ya, teman-teman. Mana suaramu? Jadi penahanan yang dilakukan oleh Kapolda Sulut belum memenuhi alat bukti yang sah.
Kenapa belum membeli dua alat bukti yang sah? Karena berkas perkara sudah dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi penyidik jadi belum membeli dua alat bukti yang sah. Penahanan tidak sah. Belum dua alat bukti. Ya, teman-teman, berkas perkara sudah dikembalikan oleh Kejaksaan ke Polda Sulsel karena belum lengkap. Ada petunjuk berarti belum alat bukti belum sah. Kalau sah berarti BDP 1 dikembalikan. Berarti belum ada dua alat bukti. Rani kami sudah ditahan. Jadi pada perbuatan melawan hukum. Tadi ada Pak Hanafi dulu. Pak Hanafi, tadi ada 14 saksi fakta. Seandainya saksi fakta ini tidak bisa dihadirkan oleh pihak penyelidik, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kan sudah jelas-jelas. Kami mintakan bahwa saksi fakta 14 itu wajib hukumnya untuk dihadirkan. Menurut hemat kami bahwa itu wajib. Kenapa sampai kami katakan itu wajib? Ya, katakanlah bahwa pihak termohon tadi mengatakan ada 4 pihak saja, yaitu Pak Kapolda dan beberapa yang nomor 1, ya itu tidak masuk dalam ranah pemeriksaan berkas. Namun faktanya selain itu 10 orang itu termasuk Oli Dondo Kambai kan masuk di dalam berita acara pemeriksaan atau berkas perkara. Jadi itu merupakan masih tetap mempunyai kewajiban hukum daripada penyidik untuk menghadirkan, membuat terangnya fakta persidangan. Ya, apakah pihak penyidik itu memenuhi 2 alat bukti yang sah dalam hubungan dengan penetapan tersangka terhadap klien kami Gemi Kawatu atau tidak? Nah, ayo kita buktikan, hadirkanlah fakta-fakta itu, bukti saksi-saksi itu sebagai saksi di dalam persidangan ini. Ya. Seandainya apa konsekuensinya itu nanti kami lihat saja, kita lihat saja bahwa nanti itu diserahkan kepada Yang Mulia Hakim untuk melihat. Ya. Konsekuensinya perkara ini adalah perkara publik. Hukuman batin. Kalau merasa benar, hadirlah. Jangan ditutup-tutupi perkara ini. Ngapain harus ditutup? Makanya kami mintakan Pak Kapolda, Irjen Pol Royke Langi itu sifatnya ada 3 kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah sebagai pimpinan langsung dari penyidik yang mengetahui kinerja daripada anak buahnya. Yang kedua adalah pertanggungjawaban moral. Yang ketiga pertanggungjawaban Tuhan. Pertanyaannya, apakah bersifat perintah? Perintah dalam filosofi hukum ada 3. Pertama perintah Tuhan, kedua perintah hukum, 3 perintah situasi. Ini perintah situasi dan perintah hukum, juga perintah Tuhan. Jadi kami minta, sebagaimana pandangan hukum yang diberikan, damihi fakta.tibius. Berikan kami fakta, kami akan berikan hukumnya. Kami sudah memberikan hukumnya. Perkara ini perkara publik, kami kembalikan kepada publik untuk menilainya. Itu kira-kira mohon izin teman-teman dapat dipahami. Oke?